Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, muliakan Tuhan dengan semua pekerjaanmu dipandu firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Kita telah mengenal dan telah percayakan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup beragama seharusnya menggembirakan. Hidup beragama seharusnya harus hidup dalam sukacita. Hidup beragama seharusnya harus hidup di dalam damai sejahtera. Tetapi sering sekali ironi, hidup beragama bisa menjadi rumit. Hidup beragama bisa menjadi beban. Hidup beragama bisa menjadi sumber perpecahan dan konflik. Karena apa? Substansi hidup beragama itu yang bergeser. Ada sebagian orang lebih memfokuskan diri kepada hal-hal legal formal, kepada ritus-ritus, kepada hukum-hukum Tauratnya, hal yang haram dan tidak haram, soal bagaimana beribadah, bagaimana berdoa, bagaimana berpuasa, dan lain sebagainya. Sehingga sebagian orang mengklaim diri lebih kudus, atau tingkat rohaninya lebih tinggi daripada orang lain. Sehingga merasa berhak untuk mengkafirkan orang, merasa berhak untuk menyatakan seseorang itu berdosa dan tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kemudian, hidup beragama itu tidak lagi menjadi sukacita, yang timbul adalah kekacauan. Saudara-saudaraku, hidup beragama itu menjadi sukacita. Hidup beragama itu menjadi damai sejahtera. Hidup beragama itu seharusnya menggembirakan. Dan bukan menjadi beban adalah apabila hidup beragama dilakukan di dalam satu landasan yang benar, yaitu cinta kasih. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 13, sebab 3 yang tetap, yaitu pengharapan, iman, dan kasih. Dan yang lebih besar adalah kasih. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Matius 22 ayat 38 dan seterusnya, bahwa kesimpulan dari semua kitab para nabi adalah kasih. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Kalau demikian, kalau hidup di dalam kasih, apakah tidak perlu aturan dan hukum Taurat? Pasti. Kalau hidup di dalam kasih, dia sudah pasti hidup di dalam aturan. Orang yang hidup di dalam kasih Tuhan pasti hidup melakukan Taurat Tuhan. Tapi orang yang melakukan hukum, orang yang melakukan ritus-ritus, belum tentu mengasihi Tuhan dan belum tentu mengasihi sesama. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan pasti akan mengasihi sesamanya. Tetapi orang yang mengasihi sesama belum tentu mengasihi Tuhan. Maka karena itulah, mari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Dan dengan kasih Tuhan, kita akan membuahkan buah yang baik dengan hidup melakukan aturan, firman, dan Taurat Tuhan. Dengan hidup di dalam kasih Tuhan, kita akan dimampukan juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Allah adalah kasih. Maka kalau kita di dalam Tuhan, kita harus saling mengasihi. Selamat mengasihi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kuatkan, mampukan kami melakukan tindakan kasih kepada sesama kami sebagai wujud nyata cinta kasih kami kepada Tuhan. Dengan demikianlah kami diam di dalam Tuhan. Dan dengan demikianlah kami mau memperkenalkan Tuhan kepada sesama kami. Kuatkan kami Tuhan melakukannya hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.